Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Oktaviani. Saya dari kelas A503 Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan tentang program K3. Apa sih yang dimaksud dengan program K3? Program K3 merupakan akar dari implementasi K3 untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Program berisi perencanaan mencakup unsur-unsur K3 yang dirancang untuk mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Rancangan program K3 di setiap perusahaan tentu berbeda-beda, maka dari itu selain untuk pemenuhan kebutuhan persyaratan dan undang-undang atau peraturan K3, program K3 pun harus dikembangkan berdasarkan jenis dan karakteristik serta budaya kerja sebuah perusahaan. Bagaimana sih cara membangun sebuah safety program yang efektif? Sebaiknya kita perhatikan 6 elemen kunci dalam membangun sebuah program K3. Yang pertama, elemen yang pertama, komitmen dan keterlibatan manajemen. Sebagai safety officer, mungkin kita perlu atau pernah mendengar atau bahkan bertanya dari mana mulainya suatu implementasi K3. Para ahli K3 pun dengan tegas menjawab K3 dimulai dari orang yang berkerah putih atau berdasi dari perusahaan tersebut. Yang dimaksud dari pernyataan tersebut adalah implementasi program K3 yang efektif harus dimulai dari top manajemen dan tim manajemen. Komitmen dan keterlibatan top manajemen dan jajaran manajemen merupakan hal paling mendasar dan penting dalam menggerakkan partisipasi pekerja dalam menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan aman. Elemen yang kedua, identifikasi bahaya dan penilaian resiko. Program ini berisi proses mengenali bahaya pada suatu pekerjaan, membuat identifikasi bahaya dan dinilai dari resiko tersebut, kemudian melakukan pengendalian terhadap resiko bahaya yang telah diidentifikasi. Tujuan dari identifikasi bahaya dan penilaian resiko untuk mencegah dan meminimalkan kecelakaan kerja serta meningkatkan produktivitas. Elemen yang ketiga, kebijakan dan peraturan K3 harus dibuat secara tertulis. Manajemen harus bertanggung jawab untuk menetapkan kebijakan dan peraturan K3 yang jelas baik bagi pekerjanya. Untuk menciptakan safety culture, tanggung jawab pekerja harus dibuat secara jelas dan tertulis. Kebijakan dari peraturan K3 ini sangat penting untuk meminimalkan kekeliruan terkait pekerjaan yang berhubungan dengan K3. Elemen yang keempat, pelatihan pekerja. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa para pekerja yang baru berpotensi mengalami kecelakaan kerja dan cedera lebih besar dibanding pekerja lama. Kurangnya pengetahuan dan pengalaman menjadi penyebab para pekerja baru mengalami kecelakaan kerja dan cedera rata-rata terjadi pada 6 bulan pertama di tempat kerja. Pelatih K3 merupakan program yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismail menunjukkan bahwa penelitian dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuan pekerja. Elemen 5, pelapor dan penyelidikan kecelakaan kerja atau insiden. Apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan cedera pada pekerja, baik ringan maupun berat, atau kerusakan barang aset perusahaan, pekerja yang mengetahui kejadian tersebut harus segera melaporkan kepada atasan. Tim investigasi yang kompeten akan meneliti penyebab kecelakaan dan menentukan langkah pencegah agar kecelakaan tersebut tidak terulang lagi. Elemen yang keenam, melakukan evaluasi program K3 setiap tahun. Setiap program yang terlaksana harus dilakukan pemantauan dan pengukuran untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari program K3 yang dibuat manajemen.
Dengan evaluasi program K3, 6 elemen kunci tersebut dapat dijadikan referensi dan membangun sebuah safety program yang efektif. Dari ke-6 elemen tersebut, manakah yang penerapannya sudah maksimal di perusahaan kita? Semoga bermanfaat ya dari elemen tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.